lari pasti mendambakan nih bisa lari lebih kenceng ya kan? Lari lebih jauh, lari lebih lama, pasti dong. Nah itu semua urusannya sama endurance tuh teman-teman. Cara ningkatin endurance-nya gimana dong? Nah aku punya strateginya, ada 5 cara untuk meningkatkan endurance. Merapat di Fit with Mel ya. Fit with Mel sama aku Melanie Putri ya. Sebelum kita mulai, tolong di like dulu videonya dan juga jangan lupa di share dan di subscribe YouTube channelnya aku supaya aku makin semangat bikin videonya buat kamu ya. Nah sekarang kita masuk nih ke pembahasannya. Teman-teman sebagai pelari mau itu yang newbie maupun yang advance udah pasti ingin improve larinya. Menjadi lebih baik, lebih kenceng, pasti banyak yang pengen nambah kecepatan. Ada juga yang ingin bisa nambah jarak yang tadinya cuma biasa lari 3-5 kilo. Pengen nyobain lari 10 kilo, itu banyak tuh. Nah kedua hal ini mempunyai susunan program yang berbeda nih untuk bisa meraihnya teman-teman. Tapi keduanya tetap berkaitan dengan daya tahan alias endurance. Nah strategi dalam membangun endurance ini bisa diraih dengan berbagai cara nih yang pastinya disesuaikan dengan kondisi dan juga keadaan tubuh kita masing-masing. Cocok-cocokan lah katanya. Nah siapa tahu dari beberapa strategi yang bakal aku share sekarang ini di Fit with Mel ada yang cocok nih mudah-mudahan sama kamu untuk bisa melatih performance endurance-nya kamu. Ada 5 strategi nih teman-teman untuk bisa ningkatin endurance. Yang pertama adalah adaptasi tubuh secara berkala. Jadi gini, bicara soal endurance, kunci utamanya ada 5 huruf. S-A-B-A-R alias sabar. Jadi tubuh tuh butuh proses adaptasi teman-teman secara berkala pastinya yang dibangun perlahan-lahan secara konsisten. Ini nih kunci yang berlaku untuk semua pelari dari berbagai kalangan. Baik itu yang pemula maupun yang sedang mencoba dengan run and walk gitu yang benar-benar baru niat lari gitu. Hingga atlet sekalipun yang sedang memperbaiki catatan waktunya. Nah kunciannya adalah slow and steady. Jadi sekali lagi dalam setiap cabang olahraga nggak ada yang namanya instan. Kuncian atau strategi kedua untuk bisa ngebangun endurance kita adalah lakukan yang namanya run long and slow. Artinya larinya lebih jauh, lebih panjang dan pace-nya lebih pelan teman-teman. Karena gini, kadang banyak ya di antara kita yang ngerasa kalau nggak ngebut ya kan, kalau nggak asep-asepan sama temennya itu berarti larinya nggak efektif. Sehingga setiap hari dibela-belain tuh ya sampai rasanya capek banget supaya kita ngerasa lebih cepat mengalami improvisasi. Rasanya kayak udah full effort banget, maksimum effort. Jadi langsung nyambungnya ke oke, abis ini lari gue makin kenceng nih, endurance gue makin bagus. Padahal ternyata itu salah besar teman-teman. Karena justru kita akan lebih mudah lelah, gampang capek. Karena waktu recovery-nya kita nih jadi kurang. Dan pasti rentan sama yang namanya cedera. Cara ini nggak baik teman-teman, nggak direkomendasikan dalam waktu yang panjang. Nah jadi pertanyaannya harus bagaimana dong? Nah caranya adalah turunin effort larinya teman-teman. Turunin pace-nya jadi lebih santai aja, lebih santuy aja dulu larinya ya kan. Sehingga kita bisa berlari dalam waktu yang lebih panjang durasinya secara bertahap tapi juga tidak membutuhkan waktu recovery yang panjang untuk pulih. Nah itu enaknya dari long run tapi pace-nya juga lebih slow gitu, lebih woles. Nah ini juga membuat jadi less injury teman-teman, gak gampang cedera, lebih cepet badan kita recovery-nya. Dan kita bisa tuh merasakan manfaat lari tersebut untuk membangun yang namanya endurance-nya kita. Nah strategi yang ketiga untuk bisa membangun endurance adalah lakukan yang namanya plyometric training. Duh, pasti kamu sebel banget dengernya ya. Ya elah ribet banget mau nambah endurance saja harus pakai plyometric segala. Apaan lagi tuh? Nah, plyometric ini merupakan latihan yang melatih daya eksplosifnya kita serta daya tahan dari otot-otot tubuh yang berkontraksi
Sehingga otot ini bisa mencapai kekuatan maksimalnya teman-teman. Jadi bisa full power gitu. Nah, lakukan latihan plyometric ini karena latihan ini merupakan latihan yang berfokus pada kualitas gerakan. Jadi bisa merespons stimulus dengan cepat. Itu tuh kuncian dari latihan plyometric. Nah, penelitian juga ada nih yang menunjukkan bahwa pelari yang melakukan latihan plyometric merasakan manfaatnya pada running dynamicnya mereka. Nah, di mana frekuensi stride-nya atau langkah kakinya itu jadi meningkat. Dan yang pasti kakinya jadi nggak gampang lelah saat dipakai berlari. Nah, poin yang keempat nih untuk menambah endurance-nya kamu, jangan lupa tuh ya yang namanya latihan tempo, latihan interval, dan latihan fartlek juga harus kamu lakukan. Jadi nggak cuma slow run-nya aja, bukan cuma easy pace run-nya aja, tapi kamu harus kombinasikan juga dengan speed training. Aku udah pernah bahas juga nih, ada di videoku, kamu bisa langsung cari aja, semua penjelasannya ada di sana. Nah, sekarang poin yang kelima, ada progressive weekly mileage yang harus kamu lakukan. Nah, artinya gini nih. Jadi kalau yang tadi di poin pertama kita sama-sama udah paham ya, kita perlu lari dengan jarak yang lebih jauh dan pace yang lebih santai, ya kan? Tapi kamu tambahin mileage-nya, artinya kamu tambahin jaraknya setiap minggunya. Jadi misalnya minggu pertama kamu latihan totalnya sekitar 30 km dalam satu minggu. Nah, nanti kamu bisa tambahin tuh kurang lebih 10% misalnya di minggu kedua atau minggu ketiga. Tapi yang pasti harus dilakukan secara bertahap ya teman-teman ya. Karena tubuh diajak untuk mengalami yang namanya overload. Ingat ya, bukan overtraining tapi overload. Nah, nanti dilanjutkan lagi tuh dengan proses recovery dan juga adaptasi. Lalu kembali overload dan seterusnya. Jadi bolak-balik seperti itu aja. Nah, nantinya akan mencapai satu titik di mana endurance kamu tanpa terasa akan meningkat secara perlahan. Itu tadi teman-teman, ada 5 strategi yang bisa kamu lakukan buat ningkatin atau untuk ngebangun endurance-nya kamu. Lakukan semuanya ya, jangan cuma satu pilar aja yang dilakukan atau cuma salah satu poinnya aja, karena nggak akan dapat goalnya. Sekali lagi, endurance itu adalah foundation-nya nih, basic-nya nih. Jadi kalau misalnya kamu nggak dapat endurance-nya nih, kalau menjadi pelari, jangan harap kamu bisa lari jauh, lari dengan durasi yang lebih lama, dan lari dengan kecepatan yang tinggi. Harus bangun dulu endurance-nya ya. Kalau bangun rumah, harus ada fondasinya dulu kan. Nah, itu yang kita lakukan dan itu yang kita kejar dalam membangun endurance-nya kita. Kalau suka sama videoku ini, tolong dikasih like-nya ya. Terus dikasih tahu juga ke teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan videoku ini. Dan jangan lupa support akunya dengan subscribe Fit with Mel. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Fit with Mel.